Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aulia dari kelas 4A1 dengan nilai yang tertera yaitu 2084 2020336, dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur aljabar. Nah, pada bab ini kita akan membahas sedikit mengenai konsep dan teorema Lagrange. Nah, dalam kegiatan kali ini akan dibahas suatu jenis kompleks dari suatu grup yang disebut koset dari suatu subgrup dalam grupnya. Jadi pada bab ini kita akan dapat dua kajian lagi, yaitu yang pertama ada koset dan yang kedua ada teorema Lagrange. Koset di sini menyatakan H satu subgrup dari suatu grup G yang ordernya berhingga dan tak berhingga. Maka kita akan membahas dua pasti pada G lewat relasi ekuivalen kiri dan kanan pada G. Dan koset ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada koset kanan dan yang kedua ada koset kiri. Di sini sudah jelas ya dalam kata konsep ini bahwa grup dibagi menjadi dua kajian, yaitu koset dan teorema Lagrange, dan koset dibagi menjadi dua, koset kanan dan koset kiri. Langsung saja ke contoh soal koset. Nah, di sini ada contoh soal koset. Andaikan suatu grup adalah G plus, maksudnya adalah G terhadap operasi penjumlahan dengan Z4, yaitu bilangan bulat modulo 4, dan subgrup dari G adalah H. Dengan himpunan H ini memiliki anggota 0 dan 2. Maka tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus tahu dulu tentang definisi koset dan teorema koset itu sendiri. Jadi yang harus kita tentukan pertama adalah G terhadap operasi penjumlahan dengan bilangan bulat modulo 4 yang pertama kita tentukan dulu anggota dari himpunan dari bilangan bulat modulo 4, yaitu ternyata yang beranggotakan 0, 1, 2, dan 3. Maka generatornya juga 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama kita tentukan koset kiri. Berdasarkan definisi dan teorema, koset kiri ini adalah 0 plus H sama dengan 0 plus, kita masukkan himpunan anggota dari H adalah 0,2 sama dengan 0 tambah 0, 0, dan 2, 0 tambah 2 adalah 2. Selanjutnya ada 1 ditambah 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah himpunan dari anggota dari H adalah 0,2, maka 1 tambah 0 adalah 1, dan 1 tambah 2 adalah 3. Selanjutnya ada 2 plus H sama dengan 2 ditambah anggota dari H ini adalah 0,2 sama dengan 2 tambah 0, 2. 2 ditambah 2 berang 0. Nah, sebenarnya kan 2 ditambah 2 ini dalam operasi penjumlahan itu adalah 4. Tapi karena 4 itu tidak termasuk dalam bilangan bulat bermodulo 4 ini, hanya sampai 3, maka 4 kita kurangkan dengan 4. Jadi 4 kurang 4 sama dengan 0, maka di sini 2 ditambah 0,2 sama dengan 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya ada 3 plus H sama dengan 3 ditambah anggota himpunan H yaitu 0,2 sama dengan 3 ditambah 0, 3. 3 ditambah 2 adalah 1. Yang sebenarnya adalah 5, dan 5 kita kurangkan dengan 4 sama dengan 1. Nah, ini koset kiri. Lalu selanjutnya ada koset kanan. Nah, sebenarnya cara pengoperasiannya sama saja, hanya saja bedanya di letaknya aja ya, karena ini koset kanan. Maka H plus 0 sama dengan H-nya tadi beranggotakan 0,2 ditambah 0. 0 ditambah 0 adalah 0, dan 2 ditambah 0 adalah 2. Jadi H plus 0 sama dengan 0,2. Selanjutnya ada H plus 1 sama dengan himpunan H tadi ada 0,2 ditambah 1. 0 ditambah 1, 1, dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu ada H plus 2 sama dengan
Anggota dari H tadi 0,2 ditambah 2. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 2 adalah 4, dan 4 kita kurangkan dengan 4 karena bukan merupakan anggota dari bilangan bulat bermodulo 4. Selanjutnya, H plus 3. H-nya tadi 0,2 ditambah 3, 0 ditambah 3, 3, 2 ditambah 3, 5. 5 kurangkan dengan 4, yaitu 1. Maka H plus 3 ini sama dengan 3,1. Sehingga di mana sebelah sini ada koset kiri dan di sebelah sini ada koset kanan, sehingga 0 plus H ini sama dengan H plus 0 sama dengan ada dua anggota di sini dan anggotanya sama, yaitu angka 0 dan 2. Selanjutnya ada 1 plus H sama dengan H plus 1. H plus 1 dari koset kanan ya, jadi sama dengan 1,3. Dan 2 plus H dari koset kiri sama dengan H plus 2 dari koset kanan, sama dengan hasilnya yaitu beranggotakan 0,2. Yang terakhir ada 3 plus H sama dengan H plus 3 sama dengan 1 dan 3 ya, sama. Maka dapat kesimpulannya, maka koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari teorema Lagrange. Nah, di sini diketahui G di mana Z bilangan bintangnya itu di mana bilangan bulat modulo 25 bintang. Ini artinya apa? Jadi bilangan bulat modulo 25 kecuali 0 atau sin 0 ya. Dan S15. Maka tentukan koset-koset kiri dari S sesuai teorema Lagrange. Maka penyelesaiannya, dalam penyelesaian ini kita akan memperhatikan penyekatan grup G ke dalam koset-koset kiri dari S. Nah, S ini kita ambil sembarang dari bilangan bulat yang bermodulo 25 kecuali 0. Dan kita berpatokan dengan S16. Jadi kita ambil angka sembarang 16, 6, 21, 11, dan 1. Nah, lalu jadi kita akan kalikan 3S ini sama dengan 3 dikali anggota dari S ya. Jadi 16 dikali 3, 48. Lalu 48 ini kita kurangkan dengan 25 karena dia bukan anggota dari bilangan bulat bermodulo 25. Jadi 48 kita kurangkan dengan 25 dapat hasil 23. Lalu 6 dikali 3 18, 21 dikali 3 63, kita kurangkan dengan 25 mendapat hasil 13. Lalu sama seterusnya ya. Lalu 2S, 2 dikali 16 dan 32 diambil, dikurang dengan 25 sama dengan 7, begitu juga seterusnya. Dan juga 4S, 4 dikali 16, lalu hasilnya berapa? Jika melebihi dari bilangan bulat bermodulo 25, kita kurangkan dengan 25 ini, maka hasilnya di sini. Sampai seterusnya. Jadi, koset-koset kiri dari S ini membagi 20 anggota dalam bilangan bulat bermodulo 25 selain 0 ke dalam 4 himpunan. Dan bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 anggota. Masing-masing himpunan ini mengandung 5 anggota yang berbeda-beda. Baik, mungkin cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.